bikin nangis. Adik perempuanku tiba-tiba hamil di luar nikah. Demi menjaga martabat nama baik keluarga, ayahku memaksa aku merelakan tunanganku menikahi adik kandungku sendiri. Hidupku awalnya sederhana tapi bahagia. Aku adalah seorang perempuan yang baru saja bertunangan dengan Dava, lelaki yang selama ini selalu membuatku merasa istimewa. Kami sudah mempersiapkan segalanya. Tanggal pernikahan, gaun, undangan, bahkan rumah kecil yang akan kami tinggali nanti. Di rumah, aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adikku, Nadia. Aku anak pertama, terbiasa mengalah dan menuruti apa kata ayah. Nadia, sebaliknya, selalu dipandang sebagai anak yang lemah, manja, dan butuh perlindungan. Walau kadang aku merasa tidak adil, aku tetap mencintainya dan rela berkorban untuknya. Malam itu, kami sekeluarga duduk di ruang tamu. Ayah sedang membaca koran, ibu sibuk merajut, sementara Nadia bermain dengan ponselnya. Aku menatap mereka satu persatu, merasakan hangatnya kebersamaan yang sederhana. Ayah, ibu, aku memecah keheningan. Minggu depan Dava dan keluarganya akan datang lagi. Kita harus bicara soal persiapan pernikahan. Mereka menanyakan apakah adat Jawa yang akan dipakai atau cukup akad sederhana. Ayah menurunkan koran dan menatapku. Wajahnya tegas, seperti biasa. Kamu kan anak pertama, sudah dewasa. Menurutmu bagaimana yang baik? Tanyanya. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku sih lebih suka sederhana saja, yah. Yang penting sah dan hikmat. Aku tidak ingin membebani ayah dan ibu dengan biaya besar. Ibu mengangguk pelan. Ibu setuju. Yang penting rumah tangga kalian nanti rukun, bukan pesta besar-besaran. Aku merasa lega mendengar itu. Tapi belum sempat aku menambahkan kalimat lain, Nadia bersuara sambil memainkan ponselnya tanpa menatap kami. Kalau menurutku, Mbak sebaiknya bikin pesta besar deh. Biar sekalian heboh. Malu dong kalau cuma sederhana, nanti dikira nggak mampu. Aku menghela napas. Nat, menikah itu bukan soal gengsi. Lagi pula, kalau semua dipaksa mewah, nanti malah membebani ayah. Ayah mendengus kecil, menatap Nadia. Dengar tuh, Nat, kakakmu selalu mikirin keluarga. Nadia mendongak, memanyunkan bibirnya. Iya, tapi kan aku cuma kasih saran. Aku tersenyum, mencoba meredakan suasana. Aku tahu maksudmu baik, Nat, tapi aku memang gak pengin terlalu ribet. Aku lebih pengin fokus sama kehidupan setelah menikah nanti. Ibu menepuk tanganku. Benar itu. Perempuan yang baik bukan dilihat dari pestanya, tapi bagaimana dia membangun rumah tangga. Malam itu kami membicarakan banyak hal. Mulai dari daftar tamu undangan sampai dekorasi sederhana di halaman rumah. Aku merasa bahagia, seolah semua berjalan sesuai rencana. Namun di balik kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang kadang muncul, rasa tidak adil. Sejak kecil, aku selalu dididik untuk mengalah demi Nadia. Aku ingat jelas waktu SMP, ketika aku ingin ikut lomba menulis cerpen di kota. Guru bahkan sudah menyiapkan formulir untukku. Tapi ayah menolaknya. Lebih baik kamu di rumah, bantu jaga Nadia. Dia masih kecil dan sering sakit-sakitan. Aku menangis diam-diam malam itu, menelan kecewa sendiri. Tapi aku menuruti ayah, karena bagiku, patuh adalah kewajiban anak pertama. Sekarang pun, meski aku sudah dewasa, hal itu masih sering terjadi. Seperti ketika aku ingin membeli peralatan dapur untuk rumah kecilku nanti bersama Dava, ayah justru berkata,
Kalau ada uang lebih, sebaiknya kamu tabung dulu. Lagi pula, Nadia butuh biaya kursus. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati terasa perih. Keesokan harinya, aku bertemu Dava di kafe langganan kami. Dia sudah menungguku dengan senyum yang selalu membuatku tenang. "Sayang," katanya sambil menarik kursi untukku, "aku tadi diskusi sama Mama. Beliau setuju kalau pernikahan kita sederhana saja. Nggak perlu pesta mewah." Aku terharu. Alhamdulillah. Aku juga memang lebih nyaman begitu. Dava menatapku serius. "Aku cuma pengen lihat kamu bahagia. Aku tahu kamu gak suka merepotkan. Tapi kalau suatu saat kamu ingin sesuatu, jangan ditahan, ya. Bilang aja sama aku." Aku tersenyum tipis. "Kamu selalu tahu cara bikin aku merasa dihargai." "Makasih, Dava." Dia menggenggam tanganku erat. "Kamu itu istimewa. Aku janji akan selalu jaga kamu." Percakapan itu membuat hatiku hangat. Seolah semua keraguanku sirna. Aku percaya, bersama Dava, aku akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Namun ketika aku pulang, suasana rumah kembali membuatku harus mengalah. Nadia tiba-tiba merengek pada ibu. "Bu, aku pengen kursus makeup. Katanya biayanya lumayan, tapi itu penting banget buat masa depan aku." Ibu menoleh padaku. "Kak, kamu ada sisa tabungan gak? Tolong bantu adikmu dulu. Nanti kan kamu bisa kumpul lagi sama Dava." Aku tercekat. Itu tabungan yang sebenarnya sudah kusiapkan untuk membayar dekorasi rumah kecilku. Aku coba pikirkan dulu, Bu," jawabku pelan. Nadia langsung bersuara keras. "Mbak kan selalu jadi kebanggaan ayah sama ibu. Masa bantu aku aja keberatan?" Aku menatap wajahnya. Dia tidak pernah benar-benar tahu rasanya menunda mimpi demi orang lain. "Aku nggak keberatan, Nat," jawabku akhirnya. "Aku cuma butuh waktu untuk atur lagi. Jangan buru-buru." Nadia mendengus kesal. "Ya udah, terserah." Aku masuk ke kamar dengan hati campur aduk. Kupandangi kalender yang menandai tanggal pernikahanku. Rasanya semakin dekat, tapi juga semakin banyak pengorbanan yang harus kulakukan. Malam itu, aku bercerita pada Dava lewat telepon. Kadang aku merasa nggak adil, Eva. Seolah aku selalu harus mengalah. Tapi aku juga nggak tega kalau menolak. Mereka keluargaku. Dava terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut. "Sayang, aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi kamu juga berhak bahagia. Kamu bukan cuma anak, kamu juga calon istri. Jangan biarkan semua beban jatuh di pundakmu sendiri." Aku menarik napas panjang. Aku tahu. Aku cuma takut dibilang anak nggak berbakti kalau menolak permintaan ayah atau ibu. "Kalau begitu," suara Dava lebih tegas, "biar aku yang bicara sama mereka nanti. Aku calon menantu mereka, dan aku juga punya tanggung jawab. Aku nggak mau kamu sendirian hadapi ini." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kamu selalu bikin aku kuat. Makasih, Eva. Jangan nangis, sayang. Kita pasti bisa lewatin semuanya. Aku janji." Aku menutup telepon dengan hati yang sedikit lebih tenang, tapi jauh di dalam, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Karena aku bukan hanya calon istri Dava. Aku adalah anak pertama yang selalu diminta berkorban. Dan entah sampai kapan aku harus terus mengalah. Beberapa minggu menjelang pernikahan, Nadia sering terlihat pucat, murung, dan mudah marah. Awalnya aku hanya mengira ia sedang sakit atau stres dengan tugas sekolahnya. Pagi itu, aku baru saja pulang dari fitting gaun pengantin. Di ruang tamu, Nadia duduk termenung dengan wajah pucat,
matanya kosong menatap lantai. "Nat, kamu kenapa? Gak enak badannya?" tanyaku sambil meletakkan tas di kursi. Dia menoleh sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Aku gak apa-apa, Mbak. Jangan lebay." Aku menghela napas. "Aku serius. Kamu kelihatan pucat banget. Kalau sakit, bilang aja, biar ibu masakin sup atau aku temenin ke dokter." Nadia bangkit, berjalan cepat ke kamarnya. "Aku bilang gak apa-apa kan? Jangan cerewet." Aku terdiam. Itu bukan sikap biasanya. Meski manja, Nadia jarang berbicara kasar padaku. Malamnya, saat makan bersama, sikapnya semakin aneh. Ayah bertanya padanya, "Nadia, kok nggak habisin nasi? Kamu lagi diet apa?" Nadia hanya menggeleng. "Nggak selera." Ibu menatapnya khawatir. "Kamu sering muntah pagi-pagi, Nat? Ibu dengar kamu tadi di kamar mandi lama banget." Wajah Nadia berubah panik. "Bukan, aku cuma masuk angin." Aku menatapnya lekat-lekat. Naluriku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya, aku sengaja menunggu momen saat Nadia pulang sekolah. Begitu ia membuka pintu, aku langsung menyambutnya. "Nat, ayo cerita sama Mbak. Kamu lagi ada masalah, kan?" Dia menaruh tasnya dengan kasar. Aku bilang gak ada masalah. Aku mencoba tetap tenang. "Nat, kamu adikku. Kalau kamu sedih atau takut, jangan dipendam sendiri. Mbak di sini buat kamu." Matanya berkaca-kaca sesaat, tapi kemudian ia mengusapnya cepat-cepat. "Mbak nggak akan ngerti." Aku merasa hatiku tersayat. "Coba dulu. Siapa tahu Mbak bisa bantu." Tapi Nadia justru melewatiku begitu saja, masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku berdiri kaku di depan pintu, mendengar isak tangisnya samar-samar. Aku ingin mengetuk, tapi aku tahu Nadia tidak akan membukakan. Malam itu aku bercerita pada Dava lewat telepon. "Eva, aku khawatir sama Nadia. Dia sering murung, mudah marah, bahkan suka nangis sendiri di kamar. Aku takut dia ada masalah besar." Dava terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Kalau kamu yakin itu serius, coba ajak dia bicara baik-baik lagi. Kadang anak seumur dia suka bingung, butuh tempat aman buat cerita." Aku sudah coba, Eva. Tapi dia menutup diri. Aku takut ini ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih serius. "Serius gimana maksudmu?" Aku menggigit bibir, ragu mengatakannya. "Aku nggak tahu. Tapi gejalanya seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi masalah sekolah, bisa juga." Aku berhenti. Hatiku berdebar. Sesuatu yang lebih parah. "Sayang." Suara Dava lembut tapi tegas. "Apapun itu, kamu jangan menanggung sendiri. Ajak orang tuamu bicara. Jangan sampai terlambat." Aku mengangguk, meski dia tidak melihat. "Iya, Eva. Aku akan coba." Keesokan malam, setelah makan, aku memberanikan diri berbicara pada ayah dan ibu di ruang tamu. Nadia sudah di kamar. "Yah, Bu, aku mau ngomong soal Nadia." Ibu langsung menatapku khawatir. "Ada apa dengan adikmu?" Aku menelan ludah. Aku perhatikan, beberapa minggu ini dia sering pucat, gampang marah, bahkan kadang muntah. Aku takut dia sakit atau ada masalah. Ayah mengernyit. "Mungkin cuma kecapean. Jangan lebay, Kak." Aku menatap ayah dalam-dalam. "Bukan lebay, Yah. Aku serius. Aku pernah dengar dia nangis sendiri di kamar. Tapi waktu kutanya, dia nggak mau cerita."
Ibu mulai gelisah. Ya Allah, jangan-jangan beneran ada masalah. Tapi kenapa Nadia nggak mau cerita? Ayah berdeham, wajahnya keras. Kalau dia nggak mau cerita, jangan dipaksa. Nanti juga dia ngomong sendiri kalau udah siap. Aku tak setuju. Yah, kalau ini masalah besar, kita nggak boleh nunggu sampai terlambat. Ketegangan memenuhi ruang tamu. Ibu menatapku lemah. Mbak, coba kamu yang bujuk dia lagi. Kamu kan lebih dekat sama adikmu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku akan coba lagi besok. Esok paginya, aku sengaja bangun lebih awal. Kutunggu Nadia keluar kamar. Saat ia hendak pergi ke sekolah, aku menarik tangannya pelan. Nat, tolong jangan bohong lagi sama Mbak. Aku lihat kamu nggak sehat. Aku takut ada sesuatu yang serius. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba dia melepaskan tanganku kasar. Mbak, jangan ikut campur. Urus aja pernikahanmu sendiri. Jangan sok jadi pahlawan. Aku tercekat. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Nadia, suaraku bergetar. Aku cuma peduli. Aku kakakmu. Dia menunduk, suaranya melemah. Kalau Mbak benar-benar peduli, jangan tanya apa-apa lagi. Dia pergi meninggalkanku, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan dan kegelisahan yang makin besar. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan sikap Nadia yang semakin aneh. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Perasaan seorang kakak yang tahu adiknya menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi pada Nadia? Tolong beri aku kekuatan untuk mengetahuinya. Aku tidak tahu, tapi hatiku yakin, badai besar akan segera datang malam itu. Rumah terasa sunyi. Aku sedang duduk di ruang tamu, menyiapkan daftar belanja untuk kebutuhan pernikahan. Ibu sibuk di dapur, sementara ayah membaca koran seperti biasanya. Suasana mendadak kacau ketika terdengar suara keras dari dapur. Braa. Aku berlari ke sana, dan menemukan Nadia tergeletak di lantai, tubuhnya lemah, wajah pucat pasi. Gelas yang tadi ia pegang pecah berantakan. Nadia, aku berteriak panik, langsung memeluk tubuhnya. Ayah, Ibu, cepat ke sini. Ibu menjerit, tangannya gemetar. Ya Allah, Nadia. Ayah meletakkan koran, berlari menghampiri. Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan panik. Kami semua tergesa-gesa. Ayah menggendong tubuh Nadia yang lunglai, sementara aku dan ibu ikut panik membuntuti. Di sepanjang perjalanan ke klinik, jantungku berdebar hebat. Tanganku menggenggam tangan adikku erat, berusaha memberinya kekuatan. Nat, tahan ya, jangan tinggalin Mbak. Aku berbisik di telinganya. Matanya sedikit terbuka, lalu terpejam lagi. Sesampainya di klinik, dokter langsung menangani. Kami menunggu di luar ruang periksa dengan wajah tegang. Ibu terus menangis, sementara ayah berusaha tegar meski terlihat gelisah. Aku duduk, menunduk dalam doa. Ya Allah, apapun ini, tolong jangan beri cobaan terlalu berat. Tak lama kemudian, dokter keluar. Lelaki parubaya itu melepas maskernya, wajahnya serius. Bapak, Ibu, kakaknya, kita perlu bicara. Kami bertiga langsung berdiri. Bagaimana keadaan adik saya? Dok, tanyaku cemas. Dokter menarik napas panjang. Kondisinya stabil, tapi ada hal penting yang harus keluarga ketahui. Saya harap kalian siap. Ibu menggenggam tanganku erat. Apa maksudnya, Dok? Dengan nada hati-hati, dokter menjawab,
Nadia hamil. Usianya sekitar 2 bulan. Sejenak dunia seolah berhenti. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Aku menatap dokter dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa, dok? Suaraku bergetar. Betul. Kami sudah lakukan pemeriksaan. Ini bukan salah diagnosa. Nadia positif hamil. Ibu langsung menjerit, tubuhnya hampir roboh. Aku buru-buru memeluknya. Bu, tenang, Bu. Ayah menegang, wajahnya memerah menahan emosi. Tidak, Aa, ini nggak mungkin. Anakku nggak mungkin, dia masih sekolah. Dokter menatap kami dengan penuh empati. Saya mengerti ini sulit diterima. Tapi inilah kenyataannya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana keluarga mendukung, bukan menyalahkan. Ayah menepis ucapan itu dengan geram. Mendukung? Dia mempermalukan keluarga. Bagaimana aku bisa menatap tetangga nanti? Ibu menangis semakin keras. Ya Allah anakku, apa yang kau lakukan? Nadia? Aku masih terpaku. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Marah, kecewa, bingung, takut. Tapi di balik semua itu, ada rasa iba. Adikku, yang selama ini dimanja, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Kami akhirnya masuk ke ruangan. Nadia sudah sadar, terbaring lemah di ranjang. Saat melihat kami, matanya melebar, lalu menunduk dalam ketakutan. Nadia, suaraku serak. Dia menggeleng cepat, air matanya menetes. Mbak, aku minta maaf. Ayah langsung maju, suaranya meledak. Dasar anak kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Hah? Kau bikin malu keluarga ini. Nadia terseduh, tubuhnya gemetar. Aku nggak sengaja, yah aku takut. Ibu menutupi wajahnya dengan tangan, menangis tak terkendali. Aku mencoba menenangkan keadaan. Ayah, tolong jangan bentak dia. Dia butuh tenang biar bisa cerita. Cerita apanya lagi? Semua sudah jelas. Ayah berteriak lagi. Aku menoleh ke Nadia, mencoba lembut. Nat, tolong bilang sama Mbak, siapa yang sudah melakukan ini padamu? Dia menggigit bibir, air matanya deras. Aku nggak bisa bilang. Nadia. Ayah menampar meja hingga aku terlonjak. Kamu harus bilang siapa laki-laki brengsek itu. Jangan bikin ayah makin marah. Nadia menutup wajah dengan selimut, menangis keras. Aku menahan napas, berusaha sabar. Nat, kalau kamu nggak cerita, kita semua nggak bisa bantu. Mbak janji nggak akan marah, tapi tolong jangan diam. Dia akhirnya membuka wajahnya, menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan. Mbak, aku takut dia nggak mau tanggung jawab. Aku terdiam. Hatiku semakin hancur mendengar itu. Malam itu, suasana keluarga benar-benar kacau. Sepulang dari klinik, ayah mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah murka. Aku sudah membesarkan dia dengan penuh kasih sayang. Tapi balasannya apa? Malu. Aib besar. Kita bakal jadi bahan omongan orang sekampung. Ibu masih menangis di sudut sofa. Kenapa bisa begini? Ya Allah, apa salah kami mendidik anak ini? Aku duduk di samping Nadia, menggenggam tangannya. Dia terus menangis, tubuhnya gemetar. Nat, kamu harus kuat. Mbak di sini buat kamu. Tapi tolong, katakan siapa laki-laki itu. Dia menoleh padaku, suara lirih. Mbak, jangan bilang sama orang dulu, aku takut. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu terus sembunyi, keadaan bakal makin parah.
Cepat atau lambat, semua orang tahu. Lebih baik kamu jujur dari sekarang. Dia hanya menangis, tak menjawab. Ketegangan memuncak ketika ayah akhirnya bersuara keras. Aku nggak peduli. Besok aku paksa dia bicara. Kalau perlu aku cari tahu sendiri laki-laki itu dan kubuat dia menyesal seumur hidup. Aku menatap ayah khawatir. Yah, tolong jangan gegabah. Kita harus tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai salah langkah. Tutup mulutmu. Ayah membentakku. Kamu jangan sok jadi pahlawan. Kalau saja kamu lebih awasi adikmu, ini semua nggak akan terjadi. Aku terhenyak. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu buru-buru menenangkan. Sudahlah, Pak, jangan saling menyalahkan. Kita harus mikirin masa depan Nadia juga. Tapi aku tahu, sejak malam itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pernikahanku yang tinggal hitungan minggu, kebahagiaan yang sudah kusiapkan dengan hati-hati, semuanya terguncang karena rahasia besar adikku. Dan aku bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya laki-laki yang tega membuat Nadia seperti ini? Malam itu, rumah kami benar-benar seperti medan perang. Suara tangisan ibu bercampur dengan teriakan ayah, sementara aku hanya bisa duduk terpaku di kursi, tubuhku kaku, pikiran kacau. Aku nggak percaya anakku sendiri bisa bikin malu sebesar ini. Ayah menghantam meja dengan kepalan tangan, membuat vas bunga di atasnya jatuh bergetar. Wajahnya merah padam, matanya menatap Nadia tajam seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ibu di sisi lain menangis histeris, kedua tangannya menutupi wajah. Ya Allah, anakku, apa yang kamu lakukan? Nak, kenapa begini? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku masih terpaku. Kata-kata dokter tadi siang terus terngiang-ngiang di kepalaku. Nadia hamil. Aku, yang selalu menjadi kakak pelindungnya, tidak pernah menyangka adikku bisa menyembunyikan rahasia sebesar itu. Nadia duduk di kursi pojok ruang tamu, tubuhnya gemetar. Kepalanya tertunduk, air matanya mengalir deras, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Ayah melangkah mendekat, suaranya bergetar menahan amarah. Bicara, Nadia. Siapa laki-laki itu? Jangan diam saja. Kau pikir diam bisa menyelesaikan semuanya? Nadia hanya menggeleng, menangis semakin keras. Ayah semakin murka. Dasar anak tak tahu diri. Aku beri makan, aku sekolahkan, dan balasannya kau bawa aib ke rumah ini. Aku tak tahan lagi, aku berdiri, mencoba menahan ayah. Yah, tolong jangan bentak dia begitu. Dia masih syok. Ayah menoleh padaku dengan tatapan tajam. Syok? Dia yang bikin masalah sebesar ini, masih juga kau bela. Kamu tahu nggak, Mbak? Karena kamu terlalu sibuk dengan urusan pernikahanmu sendiri, adikmu ini liar tanpa pengawasan. Dadaku sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Jangan salahkan aku, Yah. Aku sudah berusaha jaga dia, tapi aku juga manusia, aku juga punya hidup. Ayah tertawa sinis. Hidup? Kalau kamu benar-benar jadi kakak yang baik, adikmu gak akan jadi begini. Ibu mencoba menengahi di sela tangisnya. Sudahlah, Pak, jangan saling menyalahkan. Kita harus tenang dulu, jangan buat keadaan makin panas. Tapi ayah sudah kehilangan kendali. Dia menunjuk Nadia dengan jari bergetar. Kau harus bicara sekarang. Nadia, siapa lelaki bejat itu? Kalau kau diam, aku sendiri yang akan cari sampai dapat, dan aku pastikan dia menyesal seumur hidup. Nadia terisak keras, suaranya nyaris putus-putus. Aku gak bisa bilang, Yah, aku takut.
Takut? Ayah berteriak. Kau sudah berbuat begini, apalagi yang kau takutkan? Aku buru-buru meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. Nat, tolong bilang sama Mbak. Siapa yang sudah melakukan ini padamu? Mbak janji, apapun yang terjadi, Mbak akan tetap di sisimu. Nadia menatapku dengan mata bengkak penuh air mata. Bibirnya bergetar, tapi suara itu tidak kunjung keluar. Aku, suaranya tercekat. Lalu ia menunduk lagi, menangis semakin keras. Ayah sudah tidak sabar. Dia melangkah maju, suaranya semakin keras. Kalau kau nggak mau bicara, lebih baik keluar dari rumah ini. Aku tidak mau ada anak durhaka yang mempermalukan keluarganya tinggal di sini. Ibu menjerit histeris mendengar itu. Pak, jangan bicara begitu. Itu anak kita sendiri. Aib tetaplah aib. Ayah membalas dengan suara lantang. Aku berdiri di depan Nadia, membentengi tubuhnya dari amarah ayah. Yah, jangan. Nadia masih anak, dia butuh kita, bukan diusir. Ayah menatapku tajam. Kamu diam. Kalau kamu masih membela dia, berarti kamu sama saja. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Apa artinya keluarga kalau di saat seperti ini kita malah saling mengusir? Bukannya saling melindungi? Suasana makin panas. Ibu jatuh terduduk di lantai, menangis sambil memegangi kepalanya. Ya Allah, keluarga apa ini? Kenapa kau beri cobaan seberat ini? Aku merunduk, memeluk bahu ibu, sambil terus menggenggam tangan Nadia. Bu, kita harus kuat. Kalau kita hancur, siapa yang akan bantu Nadia? Nadia hanya menangis, tubuhnya semakin gemetar. Aku bisa merasakan ketakutannya. Bukan hanya takut pada ayah, tapi juga pada masa depan yang menunggu. Beberapa menit berlalu, tapi suasana tidak kunjung reda. Ayah akhirnya berjalan keluar rumah, pintu dibanting keras hingga seluruh dinding bergetar. Aku menarik napas berat, mencoba menguatkan ibu yang masih menangis. Bu, tolong jangan terlalu terpukul. Kita harus mikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ibu menatapku dengan mata merah bengkak. Mbak, kita ini mau jadi apa? Orang-orang pasti ngomongin kita. Semua persiapan pernikahanmu juga bisa kacau. Aku terdiam. Hatinya benar. Semua ini bisa menghancurkan bukan hanya masa depan Nadia, tapi juga rencana hidupku sendiri. Tapi melihat Nadia yang meringkuk di kursi, wajahnya penuh tangis dan rasa bersalah. Aku tahu aku tidak bisa egois. Dia tetap adikku. Aku mendekat, memeluknya erat. Nat, aku tahu kamu takut. Tapi kamu nggak sendirian. Mbak di sini. Apapun yang terjadi, Mbak akan tetap ada buat kamu. Nadia terseduh di pelukanku. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku udah bikin semua orang kecewa. Aku membelai rambutnya, menahan tangis. Haha. Jangan ngomong gitu. Kamu memang salah. Tapi itu bukan berarti hidupmu berakhir. Yang penting sekarang, kamu harus berani cerita. Biar kita tahu harus bagaimana. Dia menggeleng lemah. Aku takut banget. Aku menatapnya dalam-dalam. Nat, keberanian gak berarti kamu gak takut. Keberanian itu ketika kamu tetap berdiri walau kamu gemetar. Kamu bisa, Nat. Mbak percaya. Air matanya menetes lagi. Dia tidak menjawab, tapi genggaman tangannya di lenganku semakin erat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah terus terngiang di kepalaku. Kalau kamu masih membela dia, berarti kamu sama saja. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Ya Allah,
Kenapa cobaan ini datang di saat aku hampir menikah? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa memilih antara pernikahanku dan adikku sendiri? Aku tahu, badai ini baru saja dimulai. Ruang tamu malam itu seperti medan perang. Lampu yang terang benderang terasa menyilaukan, seakan ikut menyoroti setiap kebohongan yang berusaha disembunyikan. Nadia duduk di kursi panjang, tubuhnya meringkuk, bahunya gemetar menahan tangis. Sementara ayah berdiri di depannya dengan wajah merah padam, napasnya memburu, dan tangan terkepal seolah berusaha menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. "Ayo, jawab, Nadia." Suara ayah membentak keras hingga membuatku dan ibu sama-sama terlonjak. Siapa laki-laki itu? Siapa yang sudah berani menodai keluarga ini? Nadia hanya menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap mata ayah. "Nak, jawab, tolong." Suara ibu bergetar. Ia mendekat, meraih tangan Nadia dengan gemetar. "Katakan pada kami, siapa dia? Siapa yang harus bertanggung jawab atas ini semua?" Namun lagi-lagi, Nadia hanya menunduk dan menggeleng. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku nggak bisa bilang." Ayah membanting meja kecil di samping kursi, hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berantakan. Suara kaca yang pecah membuat suasana makin mencekam. "Apa?" Ayah berteriak, matanya melotot. "Kamu tega bikin malu Bapak? Kamu tahu nggak, kalau kabar ini sampai keluar, semua orang bakal menertawakan kita. Harga diri Bapak diinjak-injak." "Nadia." Aku hanya bisa terpaku di kursi, jantungku berdegup keras. Aku ingin membela Nadia, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Melihat ayah yang murka, aku tahu sedikit saja salah bicara. Semuanya bisa semakin parah. "Ayah, tolong tenang dulu." Aku akhirnya bersuara, meski lirih. Nadia masih syok. "Mungkin." "Diam kamu," potong ayah kasar, jari telunjuknya teracung ke arahku. "Jangan bela dia. Ini bukan waktunya." Nadia menangis makin keras, bahunya terguncang. Aku minta maaf. "Yah, Bu, tapi tolong, jangan tanya siapa." Ibu terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ya Allah, Nadia, apa yang sudah kamu lakukan? Nak, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kalau kamu dipaksa, katakan. Kalau kamu dijebak, bilang. Jangan diam begini." Namun Nadia tetap menggeleng, air matanya jatuh tanpa henti. Seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan, sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar rasa takut pada kemarahan ayah. Ayah mendengus keras, lalu menoleh pada ibu dengan mata merah. Kalau dia tidak mau bicara, itu artinya dia melindungi laki-laki itu. Perempuan macam apa dia ini? Anak yang sudah Bapak besarkan, Bapak sekolahkan, sekarang berani-beraninya bikin malu keluarga. "Enggak, Yah, jangan bilang begitu." Aku berseru, tak tahan mendengar kata-kata ayah. "Nadia masih adik kita, dia pasti punya alasan. Jangan langsung menyalahkan." Ayah menatapku tajam, suaranya dingin menusuk. "Kamu masih berani membela dia?" Aku terdiam. Kata-kata ayah seperti cambuk, membuat lidahku keluh. Nadia memegangi perutnya, wajahnya pucat. "Aku mohon, jangan tanya lagi. Aku nggak bisa cerita." Suaranya parau, penuh rasa putus asa. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara tangis ibu dan isakan Nadia yang terdengar. Tapi keheningan itu bukan menenangkan, justru membuat ketegangan semakin pekat,
seolah setiap detik adalah jurang yang makin dalam. Ayah akhirnya duduk, menundukkan kepala sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi dari getaran tangannya, aku tahu ia masih dipenuhi amarah. Kalau begitu, mulai malam ini, jangan ada lagi orang luar yang tahu soal ini. Kalau sampai bocor ke telinga tetangga, Bapak sendiri yang akan mengusir kamu dari rumah ini. Nadia menutup wajahnya, menangis terseduh. Sementara aku hanya bisa menatapnya, dada terasa sesak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuatnya memilih diam meski ditekan habis-habisan. Kabar buruk memang menyebar lebih cepat dari angin. Entah siapa yang pertama kali membuka mulut, tapi dalam hitungan hari seluruh kampung tahu soal Nadia. Bisikan-bisikan kecil di warung, tatapan sinis para tetangga, bahkan anak-anak kecil yang berlari sambil menyebut nama Nadia dengan nada mengejek, semuanya menorehkan luka yang lebih dalam dari apapun. Aku masih ingat hari pertama gosip itu benar-benar pecah. Aku keluar rumah untuk membeli gula di warung Bu Sarti. Begitu aku masuk, percakapan mereka langsung terhenti. Semua mata memandangku dengan tatapan aneh, seolah-olah aku pembawa penyakit. Bibir mereka masih bergerak pelan, berbisik, lalu tertawa kecil sambil menutupi mulut dengan tangan. Kasihan, ya, keluarganya baik-baik, tapi anak perempuannya itu. Aku mendengar jelas kalimat itu, meskipun mereka berusaha menurunkan suara. Dengan wajah menahan malu, aku segera pulang membawa belanjaan. Saat sampai di rumah, aku melihat ayah duduk di teras dengan wajah muram, tangannya menggenggam rokok yang sudah habis setengah. Ibu duduk di sampingnya, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Sementara Nadia hanya berdiam di dalam kamar, pintunya terkunci rapat seakan-akan dunia di luar sana sudah tidak ingin ia hadapi lagi. Ayah sudah tidak kuat begini terus. Suara ayah bergetar. Harga diri kita diinjak-injak, ditertawakan. Setiap aku keluar rumah, semua orang melihatku seolah-olah aku gagal mendidik anak. Ibu menunduk, suaranya lirih. Tapi, yah, menikahkan dia dengan siapa? Nadia bahkan belum mau bicara siapa ayah dari bayi itu. Ayah membanting rokoknya ke lantai, lalu menatapku dengan tajam. Kamu dengar sendiri, kan? Gosip orang kampung? Mereka akan terus menginjak kita kalau kita diam saja. Aku tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Nadia harus menikah. Kalau perlu, aku yang akan mencari calon untuknya. Aku tercekat. Ayah, apa tidak sebaiknya kita menunggu Nadia bicara dulu? Kalau kita menikahkan dia dengan sembarang orang, bagaimana nanti nasibnya? Tapi ayah sudah tidak mau mendengar. Wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Kamu pikir aku tega melakukan ini? Tidak. Tapi aku lebih tidak sanggup menanggung malu setiap hari. Lebih baik dia menikah cepat, biar orang-orang diam. Biar nama keluarga kita selamat. Ibu terisak, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, kenapa semua ini menimpa kami? Aku hanya bisa duduk terpaku, dadaku sesak mendengar keputusan ayah. Malam itu, suasana rumah terasa begitu berat. Dari dalam kamar, terdengar suara isakan Nadia yang lirih, seolah-olah ia mendengar semua percakapan di ruang tamu. Namun tetap saja, ia tak membuka mulut, tak mengatakan siapapun nama laki-laki yang telah membuatnya hamil. Dan di luar sana, gosip terus menyebar, bagai api yang membakar kehormatan keluarga kami sedikit demi sedikit. Malam itu udara begitu pengap. Angin yang biasanya berhembus lewat celah jendela terasa berat, seolah enggan masuk. Di ruang tengah, suasana rumah kami masih diselimuti ketegangan sejak gosip tentang Nadia mulai menyebar. Ayah duduk di kursi panjang dengan wajah muram, sementara ibu duduk di sudut, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis.
Aku berjalan pelan menuju kamar Nadia. Dari balik pintu yang tidak terkunci, ku dengar isakannya. Suara itu menusuk hatiku. Dengan hati-hati, aku mendorong pintu. "Nadia," panggilku lirih. Ia terlonjak kecil, lalu buru-buru menyeka air mata dengan punggung tangan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia duduk di sudut ranjang, memeluk guling seolah benda itu bisa melindunginya dari seluruh dunia. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang dingin. "Dek, tolonglah, jangan diam saja begini. Ayah sama ibu hancur. Semua orang sudah mulai membicarakan keluarga kita. Kalau kamu terus diam, masalah ini nggak akan selesai." Nadia hanya menunduk. Bahunya bergetar, air mata menetes tanpa suara. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi. "Aku nggak akan marah, aku janji. Tapi kamu harus cerita. Siapa lelaki itu? Siapa yang sudah tega begini ke kamu?" Ia menggigit bibirnya keras-keras. Matanya berkaca-kaca, lalu akhirnya satu kalimat keluar, lirih dan penuh ketakutan. "Aku takut, Mbak." Aku terdiam. Hatiku berdesir. Takut? Maksudnya? Aku nggak bisa bilang. Kalau aku ngomong, nanti aku yang celaka, kita semua bisa celaka. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku meremas tangannya lebih erat. "Dek, tidak ada yang lebih celaka daripada yang terjadi sekarang. Semua orang sudah mencibir kita. Ayah sampai sakit hati tiap dengar bisik-bisik tetangga. Kamu nggak kasihan sama ibu? Sama ayah?" Nadia menangis lebih keras. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku nggak kuat, Mbak. Aku nggak sanggup bilang. Dia orang yang aku nggak bisa lawan." Aku tersentak. Kata-katanya membuat kepalaku berputar. Orang yang nggak bisa dilawan? Siapa? Kenapa terdengar begitu mengerikan? Aku menatapnya lekat-lekat. "Nadia, tolong. Aku kakakmu. Aku di pihakmu. Aku janji bakal lindungi kamu. Kalau memang dia jahat, kita bisa laporkan ke polisi. Jangan takut, ada aku, ada keluarga." Tapi ia semakin histeris. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Tidak, Mbak, jangan. Jangan. Kalau aku cerita, semua akan hancur. Aku yang salah. Aku bodoh. Aku yang harus tanggung." Aku merasa seperti ditusuk dari dalam. Melihat adikku hancur begini, membuatku ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya suara pelan, hampir berbisik. "Jangan bilang kamu rela begini tanpa perlawanan. Dek, jangan bilang kamu mau habiskan hidup dalam ketakutan." Ia hanya terisak, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba pintu kamar dibuka keras-keras. Ayah berdiri di sana dengan wajah merah padam. "Sudah, jangan dibela lagi. Kalau dia nggak mau ngomong, itu artinya dia sengaja mempermalukan keluarga ini." "Pak, jangan begitu." Ibu yang datang menyusul mencoba menahan, matanya penuh air. Ayah menatap Nadia tajam. "Siapa laki-laki itu? Katakan sekarang juga. Kalau tidak, jangan anggap aku ini bapakmu." Nadia terisak keras. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya pengulangan kata-kata penuh ketakutan itu. "Aku takut. Yah, aku takut." Ayah menggebrak meja kecil di kamar, membuat kami semua terlonjak. "Takut apaan? Takut pada siapa? Kamu sudah bikin malu keluarga, sekarang masih berani diam?" Aku buru-buru memeluk Nadia, melindungi tubuhnya yang menggigil. "Pak, tolong, jangan paksa dia seperti ini. Lihat dia, Pak. Dia ketakutan."
Ini bukan sekadar salah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Namun ayah tak mau dengar. Wajahnya tegang, urat di leher menonjol. Aku nggak peduli. Malam ini juga kamu harus bicara. Atau besok aku seret kamu ke rumah kepala desa biar semua jelas. Nadia menjerit histeris, memelukku erat-erat. Mbak, jangan biarin aku. Mbak, aku takut, aku takut. Aku hanya bisa memeluknya lebih kencang. Mencoba menenangkan meski hatiku ikut porak-poranda. Dalam benakku, pertanyaan besar berputar-putar. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Dan kenapa adikku begitu ketakutan sampai lebih memilih dihujat satu kampung daripada menyebut namanya? Malam itu, rumah kami benar-benar seperti neraka. Tidak ada jawaban, hanya tangisan, teriakan, dan luka yang semakin dalam. Suasana rumah sore itu mencekam. Angin sore yang biasanya membawa ketenangan, justru terasa dingin dan menusuk. Aku duduk di kursi ruang tamu dengan dada berdebar, sementara ayah mondar-mandir seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Ibu hanya duduk di pojok, menundukkan kepala, kedua tangannya bergetar menggenggam ujung jarik. Sedangkan Nadia, adikku, duduk bersimpuh di lantai dengan mata bengkak, sisa air mata masih menempel di pipinya. Ayah tidak bisa lagi diam. Suara ayah akhirnya pecah, keras, membuatku dan ibu terlonjak. Gosip sudah menyebar kemana-mana. Harga diri kita diinjak-injak oleh tetangga. Apa kalian mau terus dipermalukan setiap hari? Aku menggigit bibirku, menahan rasa perih di dada. Sungguh, aku tahu ayah terluka. Tapi yang lebih terluka tentu Nadia. Adikku yang masih remaja, yang entah karena kebodohannya atau mungkin karena rayuan lelaki tak bertanggung jawab, kini harus menanggung aib yang berat. Ayah berhenti berjalan. Matanya menatap lurus ke arah Nadia yang gemetar. Kalau kau tidak mau menyebut siapa lelaki itu, ayah yang akan putuskan jalan keluarnya. Aku menoleh ke Nadia, berharap ia mau membuka mulut. Tapi bibirnya terkunci, hanya air mata yang terus mengalir. Ayah, suaraku bergetar. Tolong jangan terburu-buru. Kita masih bisa bicara baik-baik. Nadia butuh waktu. Ayah membanting tangannya ke meja hingga gelas di atasnya bergetar. Waktu? Apa kau kira tetangga akan berhenti bergosip hanya karena kita butuh waktu? Ia menoleh tajam padaku. Mereka sudah mulai bilang aku kepala keluarga gagal. Bahwa aku tidak bisa menjaga anak perempuanku. Kau tahu apa rasanya? Hah? Aku tak bisa menjawab. Aku paham rasa sakit ayah, tapi caranya salah. Dan saat itulah, kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir keluar dari mulutnya. Biar Dava saja yang menikahi Nadia, kata ayah, suaranya tegas, seakan keputusan itu sudah bulat. Aku membelalak. Ibu mendongak kaget. Nadia terisak lebih keras. Ayah? Suaraku melengking, tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa ayah sadar dengan apa yang baru saja ayah katakan? Ayah menatapku tajam. Kenapa tidak? Dava anak baik. Dia sering main ke rumah, dia sudah dekat dengan keluarga. Kalau dia menikahi Nadia, aib ini bisa ditutup rapat. Orang-orang akan mengira memang begitu jalan hidupnya. Masalah selesai. Tidak semudah itu, yah, aku hampir berteriak. Dava bukan lelaki itu. Dava tidak salah apa-apa. Kenapa ayah mau menyeret orang lain masuk dalam masalah ini? Nadia menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya erat-erat. Aku tidak mau, Mbak. Aku takut. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk menghantam perasaanku. Ibu ikut bersuara, suaranya lemah tapi bergetar. Pak, pikirkan lagi.
Tidak adil kalau Dava dipaksa begitu. Dan Nadia, dia masih anak-anak. Apa pantas diputuskan dengan cara seperti ini? Ayah menoleh dengan pandangan membakar. Kau pikir aku tega? Aku juga tidak ingin begini. Tapi lebih baik satu orang berkorban daripada seluruh keluarga hancur harga dirinya. Aku berdiri, dadaku naik turun menahan amarah. Itu bukan pengorbanan, yah, itu penghancuran. Nadia dipaksa menikah dengan orang yang bahkan bukan ayah dari anak yang dikandungnya. Itu sama saja menyiksa dia 2 kali lipat. Ayah menggeleng keras. Kau tidak mengerti. Dalam adat kita, dalam cara pandang orang-orang kampung, yang terpenting bukan siapa ayah dari bayi itu. Yang penting, ada suami yang bertanggung jawab. Titik. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, bisikku lirih. Nadia menjerit kecil. Aku tidak mau, aku tidak mau menikah dengan Kak Dava. Aku malu, aku takut, aku tidak sanggup. Suara tangisnya pecah, membuat bulu kuduku merinding. Aku berlutut di sampingnya, memeluk bahunya erat. SSST, tenang, Dek, aku ada di sini. Mbak nggak akan biarin kamu dipaksa. Percaya sama Mbak. Ayah melotot ke arahku. Jangan ikut campur kalau cuma bisa melemahkan dia. Aku membalas tatapannya dengan berani. Kalau ayah memaksanya, justru ayah yang akan menghancurkan hidup Nadia. Apa ayah tega melihat anak ayah hidup dalam pernikahan penuh kebohongan? Ruangan menjadi hening sesaat. Hanya suara tangis Nadia yang terdengar. Ibu meneteskan air mata, suaranya parau. Pak, kita bisa mencari cara lain. Jangan ambil keputusan sekejam ini. Ayah mendengus, menoleh ke jendela. Aku sudah mantap. Besok aku akan bicara dengan keluarga Dava. Aku menutup mulut, tercekat. Rasanya ingin berteriak lebih keras. Tapi aku tahu tak akan ada gunanya saat ayah sudah mengunci hatinya. Nadia terus mengguncang kepalanya, berbisik berulang-ulang, aku tidak mau, aku tidak mau. Dan aku, di tengah tangisan adikku, hanya bisa merasakan satu hal. Rasa putus asa yang menggerogoti dada. Ayah telah memutuskan jalan yang menurutnya terbaik. Tapi bagi kami, aku, ibu, dan Nadia, itu adalah jalan yang paling kejam. Hari itu, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata ayah masih menggema di telingaku, menikam hatiku lebih dalam dari pisau manapun. Aku tak percaya. Ayahku sendiri tega mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku jatuh berlutut di depan beliau, menangis terseduh-seduh, tanganku meraih ujung kain sarungnya, memohon seakan nyawaku sendiri dipertaruhkan. Ayah, jangan lakukan ini padaku. Itu tunanganku, ayah. Aku mencintai Dava. Kami sudah berjanji akan membangun rumah tangga bersama. Aku mohon, jangan rampas dia dariku, ucapku dengan suara bergetar. Namun ayah menatapku dengan sorot mata dingin, tajam, seakan aku bukan lagi anaknya, melainkan sekadar pion dalam permainan harga diri keluarga. Kau anak pertama, kau harus mengerti. Keluarga kita sudah jadi bahan gunjingan di kampung. Nama baik kita terancam. Kalau aib ini terbongkar, siapa yang bisa menanggung malu? Kau? Tidak. Aku. Aku kepala keluarga, dan aku tidak akan biarkan orang menginjak-injak kehormatan kita. Tangisku semakin pecah, dadaku terasa sesak hingga sulit bernapas. Ayah, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Aku janji akan bantu menyelesaikan masalah ini, tapi jangan paksa aku menyerahkan tunanganku sendiri. Aku akan hancur. Ayah, aku akan mati jika Dava bukan milikku. Tapi ayah justru mengeraskan wajahnya,
seperti batu yang tak bisa ditembus oleh apapun. Kau tidak akan mati. Kau hanya akan belajar berkorban. Dan dalam keluarga kita, yang pertama harus belajar itu adalah kau. Kau anak sulung. Tugasmu menjaga adikmu, bukan memikirkan dirimu sendiri. Aku menjerit, memukul lantai dengan kedua tanganku, berharap kesakitan itu bisa sedikit mengurangi pedih di hatiku. Air mataku bercucuran deras, membasahi pipi dan bajuku. Tidak, ayah, tidak. Jangan lakukan ini. Aku mohon, demi Tuhan, demi darah yang mengalir di tubuhku yang berasal dari ayah juga, tolong tarik kembali keputusan itu. Tapi ayah tak bergeming. Bibirnya hanya berucap dingin, menusuk lebih dalam dari apapun. Sudah cukup. Keputusan ini final. Tidak ada lagi perdebatan. Aku hampir kehilangan kendali. Nafasku terengah, tubuhku bergetar hebat, dan aku ingin sekali berlari keluar rumah, menjerit ke langit agar Tuhan segera mengakhiri penderitaanku. Sementara itu, Nadia yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menangis diam-diam, wajahnya tertutup kedua telapak tangannya. Ia tahu semua ini terjadi karena dirinya, tapi ia tidak punya keberanian untuk membuka mulut. Nadia, kenapa kau diam saja? Kenapa kau biarkan aku yang jadi korban? Tanyaku sambil menoleh padanya, suaraku penuh luka. Nadia menggigil, menunduk semakin dalam. Aku takut, Mbak, aku benar-benar takut. Bisiknya pelan, membuatku semakin teriris. Aku merasa seolah seluruh dunia bersatu untuk menghancurkan hidupku. Tunanganku hendak dirampas. Adikku bersembunyi dalam ketakutan. Ayahku sendiri menganggap pengorbananku adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan aku hanya seorang perempuan yang terjebak di antara cinta dan keluarga, di antara harga diri dan kehancuran batin. Aku menatap wajah ayah dengan air mata yang terus mengalir, berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Kalau ayah memaksa, maka ayah sudah membunuhku, meski aku masih bernafas. Suasana rumah sore itu begitu tegang. Ruang tamu yang biasanya hangat kini seperti dipenuhi hawa dingin. Kursi rotan berjejer kaku, dan di meja kayu ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Aku duduk di sudut, dengan jantung berdegup tak karuan. Tanganku gemetar, napasku berat. Aku tahu sore ini akan menentukan segalanya. Ayah duduk tegak di kursi utama. Wajahnya datar, tatapannya menusuk. Tak ada sedikit pun kelembutan. Semua terasa seperti sidang, dan aku adalah orang yang dihukum tanpa bisa membela diri. Tak lama, suara salam terdengar dari depan. Itu suara yang begitu ku kenal. Suara yang dulu membuatku tenang, tapi kini justru membuat dadaku sesak. Assalamualaikum. Dava melangkah masuk, wajahnya menunduk sopan. Ia mengenakan kemeja putih rapi, tapi aku bisa melihat jelas kegelisahan di matanya. Ayah hanya mengangguk kecil. Waalaikumsalam. Duduk. Dava duduk perlahan di kursi berhadapan dengan ayah. Ia melirik sekilas ke arahku, lalu buru-buru menunduk. Tatapan singkat itu saja sudah cukup membuat air mataku menggenang. Ada banyak pertanyaan dalam matanya, tapi jelas ia juga takut. Ayah menarik napas panjang, lalu suaranya terdengar dalam dan tegas. Dava, aku tidak akan bertele-tele. Kau tahu masalah yang terjadi, bukan? Dava menelan ludah, tangannya meremas celana. Iya, Om, aku dengar. Bagus, ayah menatapnya lekat-lekat. Kau sudah lama dekat dengan keluarga kami. Kau tahu bagaimana keadaan sekarang. Nama baik keluarga sedang dipertaruhkan. Aku tidak mau aib ini menyebar kemana-mana. Aku terisak pelan, berusaha menahan tangis,
tapi suaraku tetap terdengar. "Ayah, jangan." "Diam," bentak ayah, membuat tubuhku bergetar. Suasana semakin mencekam. Ayah kembali menatap Dava. "Aku hanya punya satu jalan keluar. Kau harus menikahi Nadia." Suasana hening. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku memandang ke arah Dava dengan mata penuh air, berharap ia segera menolak, berharap ia akan membelaku. Dava mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat. "Om, tapi..." "Apa?" Suara ayah meninggi. "Kau tidak mau bertanggung jawab atas keluarga yang sudah begitu baik padamu." Dava terdiam, bingung. Ia melirik ke arahku, seolah mencari kekuatan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku berdiri, berlutut di depan ayah. Air mataku deras. "Ayah, jangan lakukan ini. Itu tunanganku. Aku yang mencintainya, bukan Nadia. Kenapa ayah tega merebut semua ini dariku?" Ayah menatapku dengan dingin. "Kau anak pertama. Kau harus berkorban. Jangan egois." Aku mengguncang tubuh ayah, menangis histeris. "Ayah, aku mohon. Aku tidak sanggup." Dava semakin panik. "Om, saya bingung. Ini terlalu mendadak." "Tidak ada yang mendadak," potong ayah keras. "Kau tahu betul betapa pentingnya menjaga nama keluarga. Kalau kau benar-benar menghargai aku, kalau kau benar-benar menghormati hubungan kita, maka buktikan dengan menikahi Nadia." Dava menunduk dalam. Ia meremas tangannya sendiri, wajahnya penuh tekanan. "Tapi, aku..." "Tidak ada tapi," bentak ayah. "Kau sudah dianggap seperti anak sendiri di rumah ini. Kalau sekarang kau mundur, berarti kau hanya memanfaatkan kebaikan kami selama ini." Aku berteriak histeris, "Ayah, itu tidak adil. Kau tidak punya hak memaksa. Aku dan Dava sudah bertunangan. Kenapa ayah lebih memilih Nadia daripada aku?" Ayah menatapku dengan sorot mata penuh kuasa. "Karena ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang kehormatan keluarga. Kalau kau masih mengaku anakku, berhenti menangis dan terima kenyataan." Dava memejamkan mata, kepalanya tertunduk. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, seperti terjebak dalam perang batin yang tak terpecahkan. Aku mendekat ke arahnya, menggenggam tangannya erat. "Dava, katakan sesuatu. Tolak. Katakan kalau kau hanya mencintaiku." Tangannya gemetar dalam genggamanku. Ia menatapku sebentar, mata kami bertemu, mata penuh cinta, tapi juga penuh ketakutan. Lalu ia menunduk lagi. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Ayah menepuk meja keras. "Sudah cukup. Keputusan sudah diambil. Aku tidak mau dengar lagi bantahan. Dava, kau bersiap-siap. Dalam waktu dekat ini, pernikahan dengan Nadia akan dilangsungkan." Dadaku seperti ditusuk ribuan pisau. Aku terjatuh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Sementara Dava hanya duduk membeku, tanpa keberanian melawan. Dan di saat itu juga, aku merasa seluruh duniaku runtuh tanpa bisa kuselamatkan. Malam itu, udara terasa begitu dingin. Aku duduk di teras rumah, menatap bulan yang samar tertutup awan. Hati kecilku berdegup kencang, entah karena firasat buruk atau karena kabar yang kudengar sore tadi. Dava ingin menemuiku. Ketika akhirnya ia datang, langkahnya begitu berat. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah tak tidur berhari-hari. Aku berdiri,
berharap ia datang membawa kabar baik, mungkin sebuah pembelaan. Tapi begitu melihat sorot matanya, harapanku runtuh. "Dava," suaraku bergetar, mencoba tersenyum meski hatiku penuh cemas. Ia terdiam sesaat, lalu duduk di hadapanku. Nafasnya tersengal, tangannya menggenggam erat lututnya. Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya lirih. Aku menatapnya, menunggu penjelasan. "Apa maksudmu? Katakan jelas, Dava." Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku mencintaimu, Nadira. Kau tahu itu. Tapi aku juga tidak bisa menolak ayahmu." Seolah ada palu godam yang menghantam dadaku. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari pisau. "Tidak bisa menolak?" Suaraku meninggi, nyaris pecah. "Dava, ini tentang hidup kita. Tentang cinta yang kita perjuangkan selama ini." "Aku tahu." Dava berseru, lalu menunduk lagi. "Tapi ayahmu," dia memanggilku siang tadi. Dia bicara panjang lebar, menekan aku, memintaku menjaga nama baik keluarga. Dia bilang satu-satunya cara adalah menikahi Nadia. Aku terdiam. Rasanya darahku berhenti mengalir. "Jadi, kau akan menikahi adikku?" tanyaku lirih, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dava memejamkan mata, kedua tangannya menutupi wajahnya. "Aku tidak mau. Demi Tuhan, aku tidak mau, Nadira. Tapi aku juga tidak punya kekuatan melawan ayahmu. Aku tidak ingin dianggap pria tak tahu diri. Aku tidak ingin keluargamu hancur gara-gara aku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku meraih tangannya, mengguncangnya dengan putus asa. "Lalu aku bagaimana, Dava? Aku ini siapa di matamu? Apa aku hanya sekadar singgahan sebelum kau tunduk pada tekanan ayahku?" "Nadira, jangan bicara begitu," bisiknya serak. "Kau adalah segalanya bagiku. Tapi aku terjebak. Aku benar-benar terjebak." Aku menepis tangannya, berdiri dengan tubuh gemetar. "Kalau kau benar mencintaiku, kau seharusnya berani melawan. Kau seharusnya memperjuangkan kita, bukan menyerah begitu saja pada omongan ayahku." Ia bangkit, wajahnya penuh rasa bersalah. "Kau pikir aku tidak ingin melawan? Kau pikir aku tidak ingin berteriak menolak? Tapi aku takut, Nadira. Aku takut melihat wajah ayahmu. Tatapan dinginnya, kata-kata tajamnya, aku tidak sanggup." Aku menatapnya dengan luka yang semakin dalam. "Berarti kau memilih takut pada ayahku daripada mempertahankan cintamu padaku?" Dava tercekat, tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar. Malam itu aku menangis di hadapannya. Hati yang tadinya penuh harapan kini hancur berkeping-keping. Dava, lelaki yang kucintai, ternyata tidak cukup kuat untuk berdiri di sisiku. Dan sejak malam itu, aku tahu, pertempuran yang akan kuhadapi bukan hanya melawan ayahku, tapi juga melawan kelemahan Dava sendiri. Malam itu, kamar yang biasanya menjadi tempat ternyaman bagiku terasa seperti penjara sunyi. Lampu meja menyala temaram, menyorot gaun pengantin putih yang tergantung rapi di sudut ruangan. Gaun yang dulu kubayangkan akan menjadi saksi kebahagiaan terbesar dalam hidupku, kini menjelma menjadi benda yang menyesakkan dada, seolah menertawakan kepolosanku. Aku duduk di ujung ranjang, lutut tertekuk, memeluk gaun itu erat-erat ke dadaku. Kainnya lembut, harum sabun cuci yang masih baru, tapi di hatiku terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk setiap detik. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi rendah halus di bagian lengannya. Mengapa harus begini, Tuhan? Mengapa semua yang kusiapkan dengan cinta harus berakhir seperti ini?
bisikku dalam hati. Aku teringat hari ketika memilih gaun itu bersama sahabatku, ketika aku tertawa ceria sambil bercermin, membayangkan Dava menatapku dengan mata berbinar. Aku masih ingat kata-katanya waktu itu. Aku tidak sabar melihatmu mengenakannya. Kamu pasti terlihat seperti bidadari. Kata-kata itu dulu menjadi nyala kecil yang menghangatkan hatiku. Tapi kini, setiap kali kuingat, nyala itu berubah jadi bara yang membakar perasaanku sendiri. Aku membenamkan wajah di gaun itu, menahan isak, tapi tubuhku bergetar. Rasanya tidak ada ruang untuk menampung sakit ini. Bagaimana bisa cinta yang begitu besar dikalahkan hanya karena tekanan seorang ayah? Bagaimana bisa janji manis yang terucap berkali-kali berubah menjadi pengkhianatan dalam sekejap? Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Semua orang di rumah sudah terlelap. Tapi aku masih terjaga, sendirian dengan luka yang kian dalam. Aku menatap jam dinding. Jarumnya bergerak lambat, seolah ingin mengulur waktu agar aku merasakan sakit ini lebih lama. "Kenapa kamu tega, Dava?" bisikku, suaraku parau. "Kamu tahu aku mencintaimu, tapi kenapa kamu tidak melawan? Kenapa kamu membiarkan ayahmu menghancurkan kita?" Tanganku meremas gaun itu, seolah ingin menghancurkan kainnya. Padahal aku tahu, gaun itu tidak salah. Gaun itu hanyalah saksi, bukan pelaku. Tapi entah kenapa, aku ingin merobeknya, ingin melepaskan segala simbol kebahagiaan yang sudah dirampas dariku. Namun, tanganku lemas. Aku hanya bisa menunduk, menatap gaun putih itu dengan pandangan buram karena air mata. Aku teringat percakapan terakhir dengan Dava, hanya beberapa jam lalu. "Aku mencintaimu," katanya lirih, matanya penuh rasa bersalah. "Tapi aku tidak bisa menolak ayahku." Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku, seperti rekaman rusak yang tidak bisa berhenti diputar. Dan setiap kali terngiang, dada ini semakin sesak. Aku menengadah, mencoba menatap langit-langit kamar. "Kalau benar kamu mencintaiku, kenapa bukan aku yang kamu perjuangkan?" tanyaku dalam isak yang tidak mungkin ia dengar. Aku berjalan pelan ke cermin, masih memeluk gaun itu. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menyampirkannya di tubuhku. Kain putih itu jatuh anggun, meski tidak terpasang sempurna. Aku menatap bayanganku sendiri. Wajahku sembab, mataku bengkak, hidungku merah. Tidak ada sedikit pun kecantikan yang tersisa. Di sana, aku melihat sosok yang hancur. Perempuan yang sudah kehilangan segalanya bahkan sebelum sempat melangkah ke pelaminan. "Selamat tinggal, mimpi," gumamku pelan, air mataku kembali jatuh. Aku menjatuhkan diri ke lantai, masih memeluk gaun itu. Tangisku pecah lagi, kali ini lebih keras. Aku menutup mulut dengan tangan, takut suaraku terdengar oleh keluarga. Malu, sakit, dan kecewa bercampur jadi satu. Bayangan tentang hari bahagia yang sudah lama kurangkai kini runtuh. Aku teringat undangan yang sudah disebar, para tamu yang sudah menunggu, semua rencana yang sudah dibicarakan. Aku membayangkan orang-orang akan berbisik, menatapku penuh iba, mungkin juga sinis. Kasihan sekali, ditinggalkan calon suaminya karena memilih wanita lain. Aku bergidik. Hinaan itu bahkan belum terucap, tapi aku sudah bisa merasakannya menusuk hati. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku masih belum bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, wajah Dava muncul. Senyum hangatnya, tatapan matanya, semua kenangan indah seolah menertawakan kebodohanku yang begitu percaya padanya. Aku menatap kembali gaun itu. Kali ini aku berdiri, menarik gantungannya, lalu meletakkannya kembali ke dalam lemari. Kututup rapat-rapat pintu lemari,
Seakan dengan begitu aku bisa juga menutup semua luka yang ditorehkan Dava. Tapi tentu saja, luka itu tetap tinggal. Aku kembali ke ranjang, menarik selimut hingga menutupi tubuhku. Tapi meski sudah meringkuk, air mata masih terus mengalir. Malam itu terasa begitu panjang, mungkin malam terpanjang dalam hidupku. Tidak ada bintang, tidak ada harapan. Hanya ada tangis seorang perempuan yang kehilangan segalanya, bahkan sebelum sempat memulai. Dan aku tahu, sejak malam itu, gaun putih itu tidak lagi berarti sebagai lambang kebahagiaan. Ia telah berubah menjadi simbol luka, luka yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Hari itu akhirnya datang. Hari yang sejak seminggu lalu diumumkan dengan bangga oleh ayahku, pertunangan ulang antara Dava dan Nadia. Semua orang di desa tahu, kabar itu cepat menyebar. Orang-orang membicarakannya dengan antusias seakan ini pesta besar yang patut dirayakan. Hanya aku yang merasa hari itu seperti hari kematianku sendiri. Aku duduk di depan cermin sejak pagi. Wajahku pucat, mataku sembab karena semalaman menangis. Gaun sederhana berwarna biru langit yang kupakai sama sekali tidak membuatku merasa cantik. Justru aku merasa seperti bayangan yang dipaksa hadir dalam pesta orang lain. "Sudah siap, Nak?" Suara ibu mengetuk pelan pintu. Aku buru-buru menyeka air mata dengan punggung tangan. "Iya, Bu," jawabku lirih. Ibu masuk, membawa jilbab putih yang sudah disetrika rapi. Tatapan matanya penuh iba, tapi ia tidak berani berkata banyak. Aku tahu ia juga tidak setuju dengan semua ini, tapi ayahku terlalu keras kepala. "Ayahmu sudah menunggu di luar. Kita tidak boleh terlambat," ucap ibu sambil merapikan jilbab di kepalaku. Tangannya sedikit bergetar, seolah menyalurkan kegundahan yang sama denganku. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata yang bisa keluar. Dadaku sesak. Halaman rumah Nadia penuh dengan kursi tamu, tenda besar dipasang dengan kain putih dan emas. Musik organ tunggal mengalun ceria, seolah mencoba menutupi ketegangan yang sebenarnya terasa di udara. Tetangga-tetangga berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, sebagian besar tersenyum, beberapa bahkan sempat menepuk bahuku sambil berkata, "Sabar ya, semua sudah jalannya." Kalimat itu membuatku ingin berteriak, tapi aku hanya menunduk dan pura-pura tersenyum. Aku duduk di barisan tamu depan, tepat di hadapan pelaminan kecil yang dihias bunga. Kursi itu dipilihkan langsung oleh ayahku. Katanya supaya aku bisa mendoakan dari dekat. Aku tahu maksudnya sebenarnya, supaya aku bisa belajar menerima, dipaksa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa posisiku sudah digantikan. Dava muncul dengan jas hitam sederhana, wajahnya tegang. Dari jauh aku bisa melihat matanya gelisah, sesekali melirik ke arahku. Tapi tatapan itu segera ia alihkan, mungkin takut Nadia atau keluarganya menyadari. Nadia, dengan gaun pink pastel, tampak berseri-seri. Ia tersenyum lebar, menyapa semua tamu, menerima pujian tanpa henti. Di hadapan semua orang, ia terlihat sempurna. Calon menantu idaman, anak perempuan yang mampu mengangkat gengsi keluarga ayahku. "Ayo, Dava dan Nadia, silakan naik ke pelaminan," suara MC menggema. Dadaku seakan diremas. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa perih. Mereka berdiri bersebelahan, menerima kalung bunga dari kedua orang tua mereka. Tepuk tangan bergemuruh dari para tamu. Aku ikut bertepuk tangan, meski tanganku gemetar hebat. "Lihatlah senyummu," bisik ibu yang duduk di sampingku. "Jangan sampai orang-orang melihat sakitmu." Aku mengangguk kaku. Senyum palsu kupaksakan, meski hatiku berdarah. Setelah prosesi utama selesai, para tamu mulai berdesakan memberikan ucapan selamat. Aku tahu giliranku akan tiba. Ibu menarik tanganku pelan,
mendorongku ke depan. "Pergilah, nak. Kalau tidak, ayahmu akan marah." Kakiku terasa berat. Setiap langkah menuju pelaminan seperti menyeret rantai besi. Akhirnya aku berdiri di hadapan mereka. Nadia menatapku dengan senyum kemenangan yang samar, seolah berkata, "Lihat, aku yang dipilih." Dava menunduk, tak berani menatapku lama-lama. "Selamat ya." Suaraku hampir tidak terdengar. Aku memaksa mengulurkan tangan, pertama kepada Nadia. Tangannya hangat, tapi genggamannya penuh kesombongan. "Terima kasih," jawabnya manis, namun matanya menusukku. Lalu aku menoleh ke Dava. Tanganku bergetar ketika menyentuhnya. Sejenak ia menggenggam erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu lewat sentuhan singkat itu. Bibirnya bergetar, tapi ia hanya bisa berkata pelan, "Maafkan aku." Kalimat itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Aku segera menarik tangan, takut emosiku meledak di depan semua orang. Sepulang dari pelaminan, aku duduk kembali. Suara-suara di sekitarku seperti hilang. Musik, tawa, percakapan, semua terdengar jauh. Yang ada hanya rasa sakit yang menusuk. Aku menatap gaun pengantin yang dulu sempat kusimpan dengan penuh harapan. Semua persiapan indah yang kubayangkan. Pesta sederhana, senyum Dava di sisiku, doa-doa bahagia. Kini semuanya berubah jadi siksaan. "Kenapa harus aku yang mengalah?" gumamku lirih. Ibu menatapku dengan mata merah, menahan air mata. "Sabar, nak, sabar. Tuhan tahu apa yang terbaik." Aku hanya bisa menangis dalam diam. Di hadapanku, orang-orang terus bersukacita, tak ada yang tahu bahwa ada hati yang sedang hancur berkeping-keping. Malam itu, saat pesta usai, aku berdiri sendirian di halaman rumah. Lampu tenda sudah dipadamkan, kursi-kursi mulai dirapikan. Hanya aku yang masih terpaku, menatap kosong ke arah pelaminan yang kini tinggal rangka. Dava sempat berjalan melewatiku. Sejenak ia berhenti, menoleh, dan berbisik lirih, "Aku masih mencintaimu," lalu berlalu mengikuti rombongan keluarga Nadia. Kata-kata itu menusukku lagi. Bukan membuatku bahagia, tapi semakin menambah luka. Jika benar ia mencintaiku, kenapa ia membiarkan semua ini terjadi? Aku jatuh terduduk di tanah yang masih lembab oleh embun malam. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan lagi. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi hari-hari berikutnya. Yang aku tahu, satu babak dalam hidupku telah runtuh, dan aku harus belajar berdiri di atas puing-puingnya. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar menusuk telinga. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku gemetar menahan sesak. Sejak kabar pertunangan ulang diumumkan, hidupku terasa seperti neraka berjalan. Semua orang tersenyum bahagia melihat Dava dan Nadia, sementara aku hanya bisa menelan air mata dalam diam. Aku baru saja ingin merebahkan tubuhku ketika pintu kamarku diketuk perlahan. Tok, tok, tok. "Nadira, aku boleh masuk?" Suara Nadia terdengar lirih, bergetar seperti orang yang habis menangis. Aku menarik napas panjang. Sungguh, aku tidak ingin berhadapan dengannya malam itu. Aku masih terlalu lelah dengan semua luka. Tapi sebelum sempat aku menolak, pintu sudah terbuka dan sosoknya masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya berantakan seolah baru saja menahan tangis berjam-jam. "Ada apa, Nat?" tanyaku dingin, berusaha menjaga suara tetap stabil meski dadaku bergemuruh. Nadia berjalan mendekat, lalu duduk di lantai, tepat di hadapanku. Tangannya gemetar, ia menundukkan kepala, dan tanpa peringatan, ia mulai menangis terseduh-seduh.
Mbak, suaranya patah-patah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan semua ini. Aku terdiam. Mataku menatapnya lekat-lekat, mencoba menebak ke arah mana percakapan ini akan berujung. Aku takut. Mbak, aku benar-benar takut kalau ayah tahu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua ini salahku. Semua karena aku. Aku mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku gelisah. Apa maksudmu, Nat? Tanyaku perlahan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan seluruh benteng kesabaranku. Mbak, anak ini bukan anak Mas Dafa. Dek, aku terpaku. Tubuhku seketika kaku. Kata-kata itu menggema di kepalaku, berulang-ulang, seakan tak mau berhenti. Jantungku berdegup kencang, napasku tercekat. Apa yang kamu bilang barusan? Tanyaku dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Nadia menangis lebih keras. Ia memeluk lututnya, tubuhnya bergetar. Aku salah, Mbak. Aku terlalu bodoh. Waktu itu, aku terjebak. Aku tidak bisa melawan. Cukup, Nat. Suaraku meninggi, membuatnya terdiam sesaat. Jangan berbelit. Katakan saja siapa ayah dari bayi itu sebenarnya. Nadia terisak. Ia menggeleng berkali-kali, seolah menolak menyebut nama yang jelas-jelas ia sembunyikan. Aku tidak bisa bilang. Mbak, aku takut ayah membunuhku kalau tahu. Aku takut semua orang membenciku. Aku hanya ingin berlindung di balik nama Mas Dafa. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku remuk, hancur berkeping-keping. Jadi semua penderitaan yang kualami, semua caci maki orang, semua tuduhan yang menempel di diriku karena dianggap merebut Dafa dari Nadia, semuanya sia-sia. Dafa bukan ayah dari bayi itu. Dan aku justru dijadikan tameng, korban yang harus rela diinjak demi menjaga nama baik keluarga. Astagfirullah, Nat, suaraku bergetar. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu diam saja selama ini? Sementara aku harus menanggung semua luka. Nadia terisak, mencoba menyentuh tanganku. Mbak, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin ayah tidak marah. Aku hanya ingin keluarga ini tetap utuh. Aku menepis tangannya kasar. Utuh? Kamu menyebut ini utuh? Kamu hancurkan hidupku. Nat, kamu hancurkan rencanaku, cintaku, masa depanku, hanya demi menutupi kebodohanmu sendiri. Tangisku pecah. Aku menunduk, memukul-mukul dadaku sendiri karena sakit yang tak tertahankan. Malam itu, aku merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia. Semua orang menatapku penuh hina, sementara kebenarannya jauh lebih kejam daripada yang kubayangkan. Nadia kembali berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Mbak, tolong, jangan bilang siapapun. Aku mohon, kalau ayah tahu, aku bisa mati. Aku hanya punya Mbak sekarang. Aku tidak tahu harus berlindung ke siapa lagi. Aku menatapnya lama. Mataku merah, tanganku terkepal kuat. Jangan sebut aku tempat berlindungmu, Nat. Aku bukan tamengmu lagi. Aku sudah terlalu hancur untuk melindungimu. Mulai malam ini, semua rahasiamu adalah bebanmu sendiri. Nadia terdiam. Tangisnya mereda, berganti dengan tatapan penuh ketakutan. Ia tahu, aku tidak akan lagi berpihak padanya. Aku berdiri, melangkah ke arah jendela. Angin malam menyusup masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menatap langit gelap,
mencari jawaban yang entah di mana. Kenapa Tuhan mengizinkan aku melalui semua ini? Kenapa aku harus jadi korban? Sementara yang bersalah justru berlindung di balik nama orang lain? Aku sudah tidak tahu harus bicara apa lagi. Nat, kataku dengan suara serak. Pergilah. Biarkan aku sendiri. Nadia bangkit perlahan, wajahnya masih penuh air mata. Ia menunduk, lalu melangkah keluar kamar tanpa suara. Pintu tertutup kembali, meninggalkan aku dalam gelap dan sepi. Aku terduduk di lantai, memeluk gaun pengantin yang masih tergantung di kursi. Gaun putih yang dulu kusiapkan dengan penuh cinta, kini hanya menjadi saksi bisu dari semua kebohongan. Aku menangis hingga suaraku habis, hingga mataku bengkak, hingga tubuhku tak lagi punya tenaga. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati, kalau kebenaran ini harus disembunyikan, biarlah orang lain tetap buta. Tapi suatu hari, semua akan terbongkar. Suatu hari, mereka akan tahu siapa yang benar-benar bersalah. Sementara aku akan tetap berdiri, meski tubuhku penuh luka. Karena aku tidak ingin lagi disebut sebagai korban. Aku ingin menjadi perempuan yang bertahan, meski dunia terus mencoba menghancurkanku. Aku duduk lama di kamar, menimbang-nimbang keberanian. Kata-kata Nadia masih membekas di telinga, anak ini bukan anak Mas Dava. Tubuhku gemetar, bukan karena marah saja, tapi juga karena ketakutan. Jika benar semua ini terungkap, bukankah seharusnya keluargaku melindungiku, bukan malah menjadikanku kambing hitam? Malam itu aku memberanikan diri bicara pada ayah. Ia sedang duduk di ruang tamu, menghisap rokok kretek sambil sesekali batu kecil. Wajahnya penuh garis keras. Matanya tajam menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Aku menarik napas panjang, lalu duduk di depannya. Ayah, suaraku bergetar. Ayah hanya menoleh sekilas, lalu mendengus. Apa lagi? Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Ada sesuatu yang harus ayah tahu. Tentang Nadia. Tentang bayi yang dikandungnya. Alis ayah terangkat. Ia mematikan rokok di asbak dengan kasar. Apa maksudmu? Aku menelan ludah, mencoba tegar. Itu bukan anak Mas Dava, yah. Nadia sendiri yang bilang padaku. Aku tidak bohong. Aku. Braak. Telapak tangan ayah menghantam meja kayu dengan keras, membuat gelas air hampir tumpah. Aku terlonjak kaget. Jantungku seperti meloncat ke tenggorokan. Diam, teriak ayah, matanya membelalak penuh amarah. Jangan berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata kotor macam itu di rumah ini. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Tapi, yah, aku hanya ingin kebenaran. Semua orang salah paham padaku. Mereka mengira aku merebut calon suami adikku. Padahal aku. Cukup, potong ayah, nadanya menusuk jantungku lebih tajam dari pisau. Kau pikir ayah mau dipermalukan? Mau tetangga bilang apa kalau anak ayah sendiri menyebarkan fitnah tentang adiknya? Aku terdiam. Fitnah? Padahal yang kukatakan adalah pengakuan jujur dari Nadia. Lebih baik kau mengalah. Suara ayah meninggi lagi, penuh tekanan. Kalau kau masih mengaku anakku, kau tutup mulut rapat-rapat. Jangan sampai satu kata pun keluar dari mulutmu soal ini. Mengerti? Ayah, bisikku lirih, nyaris tercekik oleh tangis. Aku ini anak ayah juga. Kenapa ayah tidak pernah membelaku? Aku yang disakiti, aku yang difitnah. Tapi kenapa aku selalu harus diam? Kenapa aku harus terus mengalah? Ayah berdiri mendadak. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Karena kau perempuan.
Karena hanya dengan mengalah, keluarga ini bisa selamat dari malu. Jangan kira hidup ini tentang perasaanmu saja. Ada kehormatan keluarga yang harus dijaga. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Dadaku sesak, seakan udara tak lagi mau masuk. Perlahan aku menatap wajah ayah, mencoba menemukan sosok pelindung yang dulu kupikir ada di dirinya. Tapi yang kulihat hanya seorang algojo, dengan cambuk tak kasat mata yang terus mencabik harga diriku. Aku bangkit, berdiri di hadapannya. Air mataku jatuh deras, namun suaraku bergetar tegas. Jadi begitu, yah? Demi kehormatan keluarga, ayah rela mengorbankan aku? Demi orang lain, ayah tega menutup matanya dari kebenaran. Ayah membuang muka, wajahnya keras membatu. Jangan coba-coba membantahku lagi. Kalau kau masih keras kepala, jangan harap kau dianggap anak. Kalimat itu menghancurkan segala yang tersisa dalam diriku. Aku merasa ditelanjangi dari segala cinta yang seharusnya melindungi. Sejak hari itu, aku tahu, ayahku bukan lagi pelindungku. Ia bukan lagi tempatku pulang. Ia adalah algojo yang menghukumku atas dosa yang bukan milikku. Dan aku hanyalah korban yang dipaksa bungkam demi sebuah nama besar yang tak lagi berarti apa-apa. Pernikahan itu tetap berlangsung. Musik gamelan mengalun pelan, diselingi suara tawa para tamu yang datang memberi selamat. Semua orang terlihat begitu bahagia, seakan pesta itu adalah anugerah besar. Senyum-senyum manis menghiasi wajah-wajah yang datang, tangan-tangan sibuk menjabat dan merangkul, ucapan selamat silih berganti terdengar. Ayah berdiri tegak di depan pelaminan. Jas hitamnya rapi, wajahnya penuh wibawa. Ia tampak begitu bangga, seolah berhasil menjaga kehormatan keluarga. Aku menatapnya dari jauh, ingin menjerit, ingin bertanya, apakah kehormatan keluarga harus dibayar dengan hancurnya hidupku? Tapi suaraku mati di tenggorokan. Yang keluar hanya air mata yang kembali menetes tanpa bisa kutahan. Aku hadir, tapi bukan sebagai pengantin. Aku hanya bayangan di sudut ruangan, saksi bisu dari perayaan yang mestinya menjadi hari bahagiaku. Gaun yang kupakai hanyalah kebaya sederhana, jauh dari gaun putih pengantin yang semalaman kupeluk hingga basah oleh tangis. Aku berdiri di balik kerumunan, tak ada satupun mata yang benar-benar peduli pada kehadiranku. Sesekali, Dava melirikku dari pelaminan. Tatapannya penuh penyesalan, seakan ingin berkata bahwa semua ini bukan keinginannya. Tapi apa gunanya? Ia tetap duduk di sana, di samping Nadia, dengan tangan menggenggam erat jemarinya. Di perut Nadia yang perlahan membesar, tergambar jelas alasan semua pengkhianatan ini. Aku tahu, sejak saat itu, aku tak lagi punya tempat di sisinya. Seorang tamu yang lewat sempat menepuk bahuku, tersenyum sambil berkata, "Untung saja pernikahan ini tetap bisa berlangsung. Ayahmu pasti lega sekali." Aku hanya membalas dengan anggukan kecil, menelan perih yang makin menyesakan. Bagaimana bisa mereka semua berbicara tentang kelegaan, tanpa tahu betapa hancurnya hatiku? Aku memandang pelaminan lagi. Nadia tersenyum manis, wajahnya berseri-seri menerima ucapan selamat. Aku mencoba membaca isi hatinya, apakah ada sedikit rasa bersalah di sana? Tapi yang kutemukan hanyalah kebanggaan. Bangga karena ia telah memenangkan sesuatu yang seharusnya milikku. Aku melangkah mundur, menyandarkan tubuh ke dinding. Nafasku berat, dada terasa sesak. Semua persiapan indah yang dulu kubayangkan, berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih, tersenyum di samping lelaki yang kucintai, menerima doa restu orang-orang, semua itu kini berubah jadi mimpi buruk yang tak akan pernah kembali. Di telingaku, suara riuh pesta semakin samar. Aku hanya mendengar suara hatiku sendiri, patah, hancur, dan tak berdaya. Hatiku mati rasa, tapi lukanya terlalu dalam untuk bisa diabaikan. Hari itu aku belajar satu hal yang takkan pernah kulupakan, bahwa pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari musuh, melainkan dari keluarga sendiri. Luka itu tak akan sembuh, bahkan waktu pun tak bisa menghapusnya. Dan aku tahu, luka ini akan selalu bersamaku, selamanya.